bersyukur untuk kasih setiamu yang setia mengampuni kami, menghapus dosa-dosa kami. Bahkan Engkau rela menjadi manusia, mengorbankan dirimu, mengambil alih hukuman yang seharusnya kami tanggung, sehingga kami tidak terhukum lagi. Oleh karena kasih-Mu itulah kami datang kepadamu, memohon pengampunan-Mu bagi kami. Mohon kuduskan kami dari segala kecemaran, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami, yang memelihara hidup kami sejak dari kandungan ibu kami hingga hari ini. Kami bersyukur Engkau memelihara hidup kami sehingga kami dapat menikmati kebersamaan duduk di hadapan-Mu pada hari ini. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu bagi kami di dalam banyak perkara. Kami bersyukur Engkau melenyapkan sakit penyakit yang pernah kami alami. Kami bersyukur Bapa, Engkau juga memberi kami rumah tempat berteduh, memberi kami makanan, minuman, dan makanan, memberi kami anak cucu yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami mendengarkan Engkau di pagi hari. Tambah-tambahkan kepada kami semua hikmat dari surga supaya kami dapat memahami, melakukan, dan memberitakan pengajaran-Mu yang akan kami dengarkan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar-Mu. Amin. Mari kita baca tema yang disampaikan kepada saya yang diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 18 dan Amsal 19 ayat 5. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelaparan bocorlah rumah. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lapar akan menderita. Subtema yang diberikan juga untuk saya sampaikan adalah diambil dari Amsal 19 ayat 18. Mari kita baca bersama. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematian. Kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini, tertibkan anak selama masih ada harapan. Kalau tidak, berarti kau menginginkan kehancurannya. Kalau di masa mata coba itu ajari anak. Jadi bisa kita simpulkan, didik keraslah dan ajar secara fisik ya. Dari hajar katanya, maksudnya pendidikan yang keras. Didik keraslah anakku sepanjang masih ada kesempatan. Jika kita menolaknya, tidak mau mendidiknya, itu sama dengan menginginkan anakmu mati atau hancur. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan anak-anak keluarga non-Kristen yang tidak membaca ayat tadi? Anaknya tidak mati kan secara fisik. Kan tidak mati, nggak diajak pun dengan firman Tuhan, kan tidak mati. Untuk itu kita belajar dulu tentang manusia. Mari kita baca ayat ini, 1, 2, 3 ya. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Jika tubuh rohaninya, maka tubuh rohani. Jadi manusia itu sebenarnya terdiri dari dua unsur tubuh jasmani dan tubuh rohani. Jadi kematian pun ada dua, kematian tubuh jasmani dan kematian tubuh rohani.
Kalau dikatakan tadi, didiklah anakmu sepanjang masih ada kesempatan supaya anakmu tidak mati atau tidak hancur, itu sama dengan supaya tubuh rohani anakmu tidak mati. Jadi bukan tubuh jasmani itu. Sama dengan peristiwa Adam dan Hawa, kalau engkau makan buah itu engkau akan mati katanya. Ternyata Adam dan Hawa kan tidak mati secara fisik. Dilihat dari sudut kedagingan, manusia itu tidak beda dengan orang hutan. Ya, lihat aja. Kok ketawa dibilang orang hutan? Ya, kawan kita di sana punya rambut, di sini punya rambut, cuman di sana lebih banyak. Mulutnya lebih lebar. Punya jantung kan? Punya napas? Punya. Jadi kalau dilihat dari sudut kedagingan, manusia itu tidak ada bedanya dengan orang. Tetapi keberadaan roh membuat manusia lebih luhur dari orang hutan. Keberadaan roh itulah yang membuat kita lebih luhur dari orang hutan. Saya mengambil ada penelitian tentang gen babi dan gen manusia. Kesimpulannya seperti ini. Berdasarkan perunutan cDNA ovari dari babi ditemukan gen-gen yang memiliki kesamaan tinggi dengan gen yang terdapat pada manusia. Terutama ada beberapa jenis itu sekian persen sama. Kalau saya rata-ratakan itu rata-rata 85% gen babi itu sama dengan gen manusia. Ya, kalau dari AI itu hampir 95-98%. Itu makanya di dalam kedokteran untuk transplantasi diambil dari organ-organ. Ya maaf kalau saya kamparin. Di kampung kami di Tarutung, kalau ada babi ditabrak mobil, masih bisa dibuat saksang atau apa. Tapi kalau manusia ditabrak mobil, mana lebih berharga dagingnya? Tubuh rohani lebih berharga daripada tubuh jasmani. Itu sebabnya ada nyanyian di HKBP, tubuh ulehom matotikku rohku, karena itu yang engkau minta. Roh kita yang diinginkan Tuhan, bukan daging kita. Jadi orang tua sebenarnya harus mengutamakan perawatan tubuh rohani anak-anak. Ya, kan lalainya kita selama. Kita lebih sibuk mengurus susunya, kelambunya, lapinnya. Hanya urusan jasmani, bawa ke restoran. Bahkan mungkin, kalaupun hanya lalai, mungkin kita juga melukai hati anak-anak tanpa kita sadar. Dan luka hati inilah salah satu penyebab konflik antara anak dengan orang. Saya pernah diundang, ada orang yang berumur 70 tahun, ulang tahun, sudah lumpuh, sudah di tempat tidur. Ketika saya tanya, aman, siapalah yang nasolot di rohan, agak sulit bahasa Indonesia. Siapalah yang menyakiti hatimu sampai sekarang? Lalu dia jawab,
Bapakku Sian, padahal sebenarnya nggak bisa disebut nama bapaknya. Bapakku Sian. Padahal umurnya sudah 70-an. Mengidap luka hati sampai masa tua. Saya bertemu dengan seorang lajang tua datang ke rumah. Dia pemabuk berat. Saya tanya, apa yang melukai bapakku? Kenapa? Pernah saya ditanam sampai ke leher waktu anak-anak. Saya bertemu juga dengan seorang wanita. Ketika saya suruh, kayak ajak untuk mengampuni ayahnya, dia bilang aku tak sanggup. Dia ingat masa kecilnya, pernah dibal-bali, dipukuli waktu kecil. Sulit bagiku melupakan hal itu. Sulit bagiku mengampuni ayah. 2 minggu yang lalu bertemu dengan seorang yang lumpuh, stroke di Siantar. Dia berkeluh kesah, anaknya tidak ada yang memperdulikannya. Lalu aku yang banting tulang dulu untuk menyepelahkannya. Tak ada gunanya lagi aku hidup, lebih baik aku mati. Padahal secara tidak langsung dia keceplosan menyatakan anaknya itu pernah berbicara, Mama tidak pernah mengajarkan yang baik kepada kami, hanya sibuk karena wanita karir. Banyak orang tua tidak sadar telah melukai hati anaknya. Mari kita lihat penyebab. Yang pertama, tertolak ketika dalam kandungan. Supaya kita bisa memahaminya, Lukas 1 ayat 39 sampai 44 bercerita tentang Maria yang mengunjungi Elisabet. Elisabet waktu itu sudah mengandung. Ketika Maria menyampaikan salam sejahtera, lalu apa katanya? Ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak. Ada seorang ibu yang mengandung, menurut Alkitab tadi ya, dia dengar ucapan berkat, anak di dalam kandungannya tergiring. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya tentu itulah luka hati yang pertama dialami oleh seorang ketika di dalam. Maaf buat keluarga yang melakukan hubungan suami istri sebelum diberkati, pasti ada usaha menggugurkan. Biasanya anaknya itu menjadi pemberontak. Atau terlalu dekat jaraknya. Sehingga mau digugurkan. Ya, mendengar kata-kata yang tidak pantas dari suami. Jadi apa yang diintra oleh seorang ibu ketika mengandung itu berpengaruh terhadap suasana hati daripada anak yang di dalam kandungan. Tuhan sudah tidak ada lagi yang mau beranak di sini. Sarah juga 100 tahun bisa beranak. Ini dimarahi mertua
ketika sedang hamil, bertengkar dengan edanya ketika sedang hamil, lalu ketika kanak-kanak kelahirannya tidak disambut dengan sukacita, anaknya sudah dua, laki-laki, perempuan, dia ingin laki-laki, yang lahir perempuan, datang hukumnya tadi atau sebaliknya, bahwa laki-laki lalu ini perempuan, ternyata yang lahir laki-laki dan bawah. Nanti ada kemayu itu nomor 3 itu. Luka hati karena kata-kata kasar orang tua. Kembali ke peristiwa tadi, mendengar kata-kata kasar ini berduka. Padahal kata itu tidak langsung ke kuping janin itu, tidak langsung aja sudah menimbulkan duka hati, apalagi langsung. Luka hatinya akan lebih parah. Berarti banyak yang menyatakan begini. tadi Ini sakit daging, sakit hati, kekerasan dalam rumah tangga. Kalau masa watak, maaf, nasuh jadi daun muna, nakama. Mengusir anak dari rumah. Anak kami waktu masih SD, 3 orang pernah saya usir. Kalau tidak patuh sama bapak, keluar. Lalu pergilah mereka ke gerbang itu, berembuk di situ. Saya lihat, saya intip juga. Bagaimana orang itu nanti? Setelah mereka mahasiswa, sengaja kami panggil pulang dulu ke Medan 1 hari. Kami dengan istri meminta maaf kepada mereka atas semua tindakan kasar yang pernah kami lakukan kepada mereka. Salah satu yang diingatnya adalah ini, bapak dulu mengusir kami. Luka hati karena selalu diejek ketika masih kanak-kanak. Ya, yang ketawa pasti pernah bukan. Ya, ada ketiga lain mukanya. Ya. Bahkan tidak dibilang lagi. Berputar di rumah sakit. Waspadalah dengan kata-kata kasar. Demi aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kamu katakan anakku babi, maka pangalahonya akan seperti fisiknya tidak berubah menjadi babi, pangalahonya yang menjadi seperti itu. Ini firman Tuhan. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dibenarkan. Di mana lagi luka hati anak-anak ini? Luka hati ketika didamprak guru, dipukul guru. Ya, zaman
zaman kita itu. Kalau zaman sekarang kan nggak boleh dikubulan. Tapi kalau kita dulu pakai yang panjang itu. Lalu luka hati karena diperlakukan tidak adil, menyanjung tinggi anak laki-laki. Orang Batak Toba menyatakan si junjung ini, ya, anak perempuan harus hormat kepadanya. Ada burung mangguara. Ya, sampai ada begini. Burung takut dikusuk-kusuk. Jadi kalau nanti dia berulang, kusuk-kusuknya langsung. Kepada anak pertama, ibu-ibu masih pakai sayang. Tetapi anak kedua, tidak ada lagi kata sayang. Guru yang pilih kasih. Lalu luka hati karena mendengar pertengkaran orang tua yang sangat menakutkan. Ini bukan yang saya karang, ya, yang saya temukan sendiri. Orang tua aku sering bertengkar hebat karena papaku selalu pulang malam. Katanya papa punya istri lain. Aku sangat takut kalau papa pulang karena pasti bertengkar dengan mama. Kalau mereka bertengkar, aku sangat takut dan bersembunyi di kolong tempat tidur. Jadi pertengkaran di rumah tangga yang kita anggap itu tidak ada dampaknya kepada anak-anak. Mendengar kata cerai, anak ikut kambing, ikut mama salah, ikut bapak salah, akhirnya dia menjadi mencari teman di luar, itulah yang menjadi korban narkoba. Luka hati ketika masa remaja, mengalami pelecehan, karena pulang malam langsung mamanya bilang perempuan, dibully di kantor atau di sekolah. Lalu setelah bekerja, ya siapa tahu anak-anak kita itu ada lukanya sedang bekerja mereka sekarang, mereka bisa juga terluka di kantornya. Jangan kita anggap di kantornya itu dia enak-enak. Bisa saja terjadi seperti ini. Nah, aku yang bekerja setengah mati, si penjilat itu yang naik pangkat, ya dimarahi lagi, difitnah, patah hati, itu juga bisa menimbulkan luka batin. Setelah menikah, kekerasan di dalam rumah tangga. Istrinya sakit, suaminya dilapor, atau luka karena peristiwa yang sangat tragis, ditabrak mobil, rumah terbakar, digusur pemerintah rumahnya, dan lain-lain, atau melihat keluarganya dibantai orang, melihat peristiwa yang sangat menakutkan, keluarga meninggal dengan tiba-tiba. Ada anak asuh kami, ketika saya tanya mau lanjut kemana, Fakultas Hukum Hukum. Kenapa? Aku mau balas dendam sama yang membunuh mamaku, karena dia lihat sendiri mamanya dibunuh seseorang. Luka hati akibat perselisihan dengan keluarga. Ini nama reda ini biasanya. Setelah kawin dengan kau, keluarga kami mulai hancur. Perselisihan keluarga karena warisan. Lalu luka hati diwariskan oleh orang tua. Ketika orang tua bercerita kepada anak-anak, "Amang tuamu itu dulu begini, namborumu itu begini," dia sedang menularkan luka batinnya kepada anaknya.
Apa dampaknya? Membangkitkan penyakit jasmani. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi karena sakit hati. Sakit hati berdampak kepada fisik. Bisa orang menjadi lumpuh, bisa menjadi stres, malas bekerja seperti yang tadi, dan mudah tersinggung. Saya buat ilustrasi seperti ini. Si Tigor itu sudah ada bisulnya, lalu dipukullah mereka dengan kekuatan yang sama. Siapa yang merasakan lebih sakit? Tigor, karena sudah ada. Boleh jadi nasihat atau perkataan kita kepada anak-anak sama, tapi yang satu selalu menyatakan mama lain sama aku, bapak lain sama aku, padahal sama ya perbuatannya. Suka menyindir, kasar, pemarah hebat, cenderung merusak diri sendiri, dan menjadi pemberontak, egois, tidak mau mengurus, mamaknya pun nggak mau diurus lagi, dan menular kepada banyak orang. Pendeta kita yang berselisih, lalu jemaatnya ikut-ikut lagi. Akar pahit menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan. Jadi kalau ada di tengah-tengah satu kelompok atau satu keluarga ada yang terluka di situ, itu bisa membuat kegaduhan di rumah tangga. Siapakah yang menyembuhkan luka hati? Tuhan Yesus. Mari kita lihat itu di Markus 1 ayat 40 sampai 45. Tentang orang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya di mana. Zaman dahulu, penyakit kusta adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan dianggap menular, sangat ditakuti orang. Jadi kalau ada orang yang sakit kusta dulu dikucilkan, dibuatlah tempatnya tersendiri, jauh dari kampung. Ini salah satu contohnya yang sakit kusta. Jika ada orang yang mengantarkan makanannya, takut-takut itu, diletakkan aja, lalu lari. Yang kusta ini mengambil makanannya tanpa harus bertemu dengan orang yang mengantarkan. Orang kusta hidup sendirian di gubuknya. Mari kita bayangkan dulu diri kita di tempat yang tadi. Sendiri, tidak ada listrik. Ya pada zaman dahulu ya. Tidak ada teman ngobrol, sendirian di gubuk itu pada sunyi dan gelap. Tidak ada orang yang menyukainya. Sebab kalau dia mencoba-coba pulang ke kampung, diusir itu. Berarti yang sakit, yang kusta ini sakit jasmani dan sakit. Dia pergi menemui Tuhan Yesus. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus menyatakan, jadilah engkau tahir. Ada pesan, jangan beritahukan kepada orang lain. Tapi
Ia tetap menceritakannya kepada banyak orang, sehingga makin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Mengapa ia sembuh? Karena ia datang kepada memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan setelah ia sembuh? Dia pergi memberitakan peristiwa kesembuhannya itu dan menyebarkannya, sehingga semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang telah mengalami kesembuhan luka batin itu akan menuntun banyak orang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Diterima orang banyak dan menjadi Islam. Oleh karena itu, rawatlah tubuh rohani anak-anak sepanjang masih ada kesempatan, supaya dia tidak mati secara rohani. Tuhan kan masih memberi kita umur panjang, masih bisa melakukan itu. Gunakan kesempatan itu untuk merawat tubuh rohani anak-anak. Maka rawat dulu, tetapi rawat dulu tubuh rohanimu. Nggak mungkin kita merawat orang kalau kita sakit juga. Jangan-jangan menularkan. Oleh karena itu rawat dulu tubuh rohani. Dan jika mau sembuh, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia dapat melakukan segala berkat. Dialah tabib yang dapat menyembuhkan luka batin. Serahkanlah luka hati itu kepadanya. Lalu terima resepnya. Kan kalau pergi ke dokter kan ada resepnya. Apa resepnya itu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi resepnya 1, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Adakah di resep itu lupakan? Tidak ada. Karena kita sering berdalih sudah kulupakan itu. Bukanlah pintu hati menerima Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ada roh pengampunan, roh berkat, roh kebaikan, roh kasih, roh berdoa. Jika Tuhan Yesus tinggal di dalam engkau, maka semua miliknya menjadi milik. Ilustrasinya di dalam pointer saya ini ada baterai. Kalau saya kasih ini baterai ini dan ibu menerimanya, maka baterainya pun menjadi milik. Maka kita akan memiliki roh pengampunan sehingga mampu mengampuni orang lain. Tidak ada yang bisa mengampuni tanpa menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi memberkati, doa berkat bagi mereka, memberikan kebaikan, berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Ada roh kasih, mengasihi dan berdoa. Dengan demikian kita mampu mengampuni, mengasihi, memberkati, berbuat baik, mendoakan orang yang menyakiti hati. Jadi kalau ada parumainmu yang melukai hati, berbuat baiklah kepada. Jangan diceritakan kepada orang lain. Supaya luka hatimu. Kemudian seperti yang tadi, adakan rekonsiliasi dengan anak-anak. Panggil. Ya, kami memanggil anak-anak kami berdua minta maaf atas semua perilaku kami, mengaku bahwa kami salah mendidik mereka. Kemudian menjadi pendua syafaat bagi anak-anak. Ini lebih penting daripada menceritakan perilaku anak-anak kepada orang lain. Doakan. Kita bisa mewakili anak-anak kita. Ayub melakukan itu setiap malam. Ya. Dialah yang berdoa memohon pengampunan buat anak-anak.
Saya tidak tahu apa yang dilakukan anak-anakku di luar itu sepanjang hari ini. Aiblah yang memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni anak-anaknya. Mohon supaya Tuhan Yesus juga mengampuni mereka. Mohon hapuskanlah dosa yang mereka lakukan sepanjang hari. Lepaskan mereka daripada yang jahat dan sembuhkan juga luka-luka hati mereka. Tuntunlah anak-anakku menyerahkan hidupnya kepadamu dan tinggal di dalam Engkau. Selama ini kita berdoanya adalah supaya dekat. Dekat itu relatif. Tetapi Tuhan Yesus di dalam perumpamaan pokok anggur itu, Yohanes 15 menyatakan, tinggallah di dalam aku. Jadi doakanlah supaya anak-anak tinggal di dalam Yesus. Bentuklah mereka supaya memiliki hati seperti hati. Kalau doa supaya dapat pangkat, supaya lulus, supaya dapat pekerjaan, kan sudah lewat. Tinggal ini supaya mereka memiliki hati seperti hati Tuhan Yesus. Kemudian berimanlah seperti Abraham. Abraham itu mempercayai anaknya Ishak akan diberkati Tuhan, sekalipun tidak dilihatnya pada masa hidup. Kan sudah jauh bedanya Abraham dengan Ishak 100 tahun. Jadi tidak mungkin lagi diharapkannya si Ishak ini menjadi penolongnya pada masa tua. Abraham tidak mengharapkan anaknya menjadi penghibur bagi. Kita kan ekspektasi kita orang tua kan begitu, supaya anak-anak menjadi penolong. Tetapi orang HKBP bernyanyi, "Oh Yesus sudah baik, Tuhanku ai mana? Pasonakon." Yang membuat hati kita senang adalah Yesus. Tapi kita berharap kepada anak-anak. Abraham tidak berharap, dan dia tidak melihat. Alkitab Kejadian 25 ayat 11 menyatakan, setelah Abraham mati, Tuhan memberkati Ishak. Jadi berkat itu sampai kepada anak-anak, tidak pada masa hidup. Jangan bosan-bosan berdoa untuk pertobatan anak-anak. Boleh jadi dia akan bertobat nanti setelah kita tidak ada lagi di dunia. Seperti itulah yang dialami oleh Allah. Jangan berharap lagi anak-anak yang memberikan kelegaan kepada kita. Mari kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Itu ajakannya. Masih ke anak-anakkah kita pergi? Saya punya anak laki-laki. Sudah ada Pak Rumai. Belum tentu Pak Rumai ini sama dengan anak saya. Dia harus lebih sayanglah sama istrinya. Dan itu 2 kali. Dengan demikian Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk bimbingan-Mu bagi kami apa yang harus kami lakukan pada masa tua kami. Mohon Engkau yang menjelaskan lebih dalam lagi daripada apa yang hamba sampaikan. Jika ada hal-hal yang tidak kami mengerti, mohon Roh Tuhan sendiri yang mengajarkannya kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakanlah pemberitaan pengajaran itu lebih daripada apa yang hamba sampaikan. Segala puji, hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Amin.